Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Ishak Suryonigroho, MSI, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fajar Habib Mahestu dengan NIM 2541104021118. Dari program studi Pendidikan Agama Islam, video ini dibuat secara mandiri sebagai pemenuhan tugas akhir. Saya akan mengupas tuntas 4 poin utama, mulai dari hakikat ilmu kalam hingga perbandingannya dengan tasawuf dan filsafat. Langsung saja, yang pertama itu ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam. Apa sih ilmu kalam itu? Yaitu secara bahasa dulu. Secara bahasa atau secara etimologi, kata kalam dalam bahasa Arab memiliki arti perkataan, kata-kata atau pembicaraan. Disebut sebagai kalam karena pada awal perkembangannya para ulama membahas masalah-masalah teologis dengan menggunakan argumen kata-kata atau dialektika, atau disebut debat. Selain itu, alasan lainnya adalah karena pembahasan yang paling sengit kala itu adalah mengenai status Al-Quran, apakah ia merupakan kalamullah yang qadim ataukah makhluk. Sedangkan secara istilah, ilmu kalam itu adalah disiplin ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz baginya, serta membahas tentang rasul-rasulnya yang menetapkan akidah keagamaan dengan menggunakan perpaduan dalil-dalil naqli serta dalil akli. Nama lain ilmu kalam dalam khasanah keislaman. Ilmu ini juga dikenal dengan beberapa nama lain yang merujuk pada substansi yang sama, seperti ilmu tauhid, fokus mengesahkan Allah, ilmu usuluddin, pokok agama, atau al-fiqh al-akbar, istilah yang dipopulerkan oleh Abu Hanifah untuk membedakannya dengan fikih ibadah. Sejarah politik, yaitu pembunuhan Utsman bin Affan hingga perang Siffin. Awal-awalnya itu titik awal karena kemunculan sekte-sekte teologi dalam ilmu kalam tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan konflik politik yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin. Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, yaitu masa-masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan, kan diwarnai ketidakpuasan politik dari sekelompok massa di beberapa wilayah seperti Mesir, Kufah, akibat isu nepotisme dalam pengangkatan pejabat pemerintahan. Ketegangan ini memuncak ketika rumah khalifah itu dikepung oleh para demonstran ekstrim, hingga akhirnya Utsman terbunuh dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Peristiwa tragis ini memicu polarisasi dan perpecahan yang sangat besar di kalangan umat Islam. Karena setelah Utsman wafat, Ali bin Abi Thalib itu dibaiat menjadi khalifah berikutnya. Namun Muawiyah bin Abu Sufyan, atau yang pada saat itu gubernur mencalon gubernur Syam, juga masih kerabat dengan Utsman, itu menuntut untuk para pembunuh Utsman itu ditangkap dan diadili terlebih dahulu sebelum ia memberikan baiatnya. Namun di sisi lain itu Khalifah Ali itu memilih untuk menstabilkan kondisi negara yang sedang kacau sebelum mengusut para pelaku. Jadi Ali itu mengurusi negaranya dulu. Perbedaan prioritas dan ketegangan politik ini akhirnya meletus menjadi konflik bersenjata yang dikenal sebagai Perang Siffin antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Kan sudah perang. Dampaknya itu ke ilmu kalam itu di ujung peperangan, pasukan Muawiyah itu yang mulai mendesak terus mengangkat Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat mengajak damai. Terus Khalifah Ali menerima kesepakatan tersebut dengan menghentikan tumpah darah demi mengundang si Ali itu menerima kesepakatan tersebut karena demi menghentikan tumpah darah antar sesama muslim. Namun keputusan
Ali itu justru memicu perpecahan baru di dalam internal pasukan Ali sendiri, yang kemudian itu melahirkan kelompok-kelompok lain, yang salah satunya itu Khawarij. Khawarij sama Syiah. Khawarij itu kelompok yang keluar dari barisan Ali karena menolak keras hasil tahkim dengan jargon terkenal, yaitu la ilaha illallah la hukma illallah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Mereka mengkafirkan Ali, Muawiyah, dan semua orang yang menyetujui tersebut. Kalau Syiah itu kelompok yang tetap setia dan memberikan dukungan mutlak kepada Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya. Pada intinya itu Khawarij itu yang menentang pendapatnya Ali, kalau Syiah itu yang mendukung. Gitu. Setelah itu saya akan membahas tentang paham Qadariyah versus Jabariyah beserta landasan artinya. Yang pertama itu Qadariyah, biasa itu disebut free will, bebasan. Qadariyah, paham ini berpendapat bahwa manusia itu memiliki kebebasan penuh, kehendak bebas, dan kemampuan mutlak untuk menentukan beserta menciptakan perbuatannya sendiri. Allah itu tidak ikut campur dalam perbuatan manusia secara langsung. Manusia akan dihargai atau dihukum murni berdasarkan usahanya sendiri. Saya mempunyai landasan ayat itu dari Quran surat Aurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Terus yang kedua itu Jabariyah atau fatalisme. Jabari itu kebalikan dari Qadariyah. Paham ini itu berpendapat bahwa manusia itu tidak kehendak, daya atau pilihan sama sekali. Jadi semua perbuatan manusia itu telah ditentukan secara mutlak dan dipaksa oleh Allah sejak zaman azali. Manusia itu dibaratkan seperti wayang yang dikatakan oleh dalang atau selembar bulu di udara yang arah terbangnya itu diatur sepenuhnya oleh hembusan angin. Lah landasan ayatnya itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Terus persamaan dan perbedaan antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Ketiga disiplin ilmu ini memiliki kaitan yang sangat erat karena sama-sama mencari kebenaran tertinggi mengenai Tuhan dan alam semesta. Namun ketiganya itu berjalan dengan metode yang berbeda. Terus persamaannya itu ketiganya itu secara umum ilmu kalam, tasawuf, filsafat itu memiliki objek material yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang ketuhanan, tauhid, asal-usul alam, serta hakikat manusia. Terus ketiganya itu memiliki tujuan akhir yang sejalan, yakni berupaya membawa manusia pada pemahaman tentang kebenaran sejati dan mendekatkan jiwa kepada kebenaran tersebut. Perbedaan berdasarkan karakteristik masing-masing ilmu. Yang pertama itu dari ilmu kalam dulu. Dari ilmu kalam itu objek kajian utama ilmu ini yaitu adalah eksistensi Allah, sifat-sifat Allah, serta upaya untuk mempertahankan kebenaran akidah Islam. Metode yang digunakan adalah dialektika, yaitu perdebatan. Ilmu kalam itu menemukan debat dan perbatuan rasional nakli. Artinya akal pikiran digunakan secara maksimal, tetapi fungsinya adalah sebagai alat untuk membela, memperkuat, dan membenarkan teks-teks wahyu, Al-Quran dan hadis, serta serangan atau keraguan dari kelompok lain. Terus yang kedua itu dari ilmu tasawuf. Objek kajian utama dalam tasawuf adalah aspek spiritual manusia secara mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Allah serta pembersihan jiwa, yaitu tazkiyatun nafas, yang metode yang digunakan
sama sekali tidak mengandalkan debat atau logika murni, melainkan menggunakan intuisi, rasa, dan amaliyah nyata seperti zikir, riyadhah, dan mukasyafah. Tujuannya adalah agar manusia itu bisa merasakan langsung kehadiran Allah di dalam hatinya hingga mencapaikan tingkat ma'rifat. Terus kalau dari filsafat, yaitu objek kajian filsafat itu jauh lebih luas dan universal, yaitu mencari hakikat kebenaran dari segala sesuatu yang ada, baik tentang Tuhan, alam, maupun manusia itu sendiri. Metode yang digunakan dalam rasional murni, spekulatif, dan radikal. Filsafat mengandalkan ketajaman akal budi secara bebas tanpa harus terikat atau dibatasi oleh dogma atau teks wahyu tertentu terlebih dahulu dalam proses pencariannya. Kesimpulan singkat perbedaan dari ketiga itu yaitu ilmu kalam menggunakan akal, filsafat menggunakan akal secara bebas untuk mencari hakikat kebenaran asli, sedangkan tasawuf menggunakan kesucian hati dan rasa untuk mengalami kehadiran Sang Pencipta. Demikian penjelasan dalam mengenai ilmu kalam, latar belakang sejarah politiknya, dialektika paham Qadariyah Jabariyah, hingga hubungannya dengan tasawuf dan filsafat. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman bagi kita semua dan memenuhi standar tugas akhir semester ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik dalam penyampaian materi maupun teknis pada video ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ishak Suryo Nugroho atas bimbingan dan ilmunya selama 1 semester ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.